Saudara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melaporkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fathia Maulidianti ke polisi. Mereka dilaporkan karena diduga melakukan pencemaran nama baik Menko Luhut. Didampingi kuasa hukumnya Juniverse Girsang, Menko Luhut melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya. Keduanya yang dikenal sebagai aktivis hak asasi manusia dilaporkan atas pencemaran nama baik Menko Luhut dalam perbincangan di kanal YouTube Haris Azhar yang menuding bahwa Luhut bermain tambang di balik operasi militer di Intan Jaya, Papua. Luhut melaporkan ke polisi setelah tak ada kesepakatan damai lewat 2 kali somasi terhadap Haris dan Fathia. Dia tidak mau ya saya kan harus mempertahankan nama baik saya, cucu saya. Jadi saya kira sudah keterlaluan karena saya sudah minta 2 kali untuk tidak mau minta maaf ya sekarang kita ambil jalan hukum. Jadi saya pidanakan dan perdatakan dia. Saya punya hak juga untuk membela hak asasi saya. Ya, jadi karena saya tidak melakukan itu, tidak ada. Dan saya sudah minta bukti-bukti, tidak ada. Dia bilang research tidak ada. Jadi saya nuntut. Dalam laporan yang dilayangkan, menurut kuasa hukum Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kliennya ternyata tidak hanya menuntut soal kasus ITE, melainkan juga gugatan perdata. Luhut menuntut kerugian senilai 100 miliar rupiah. Laporkan juga ini ada sampai 3 pasal. Ya, dari yang pertama Undang-Undang ITE, kemudian pidana umum, dan kemudian juga ada mengenai berita bohong. Ini juga akan dilakukan gugatan perdata. Ya, dia menyatakan gugatan perdata. Dalam gugatan perdata ini, beliau sampaikan kepada saya tadi, kita akan menuntut kepada baik Haris Azhar maupun Fathia yang telah mencemarkan nama baiknya itu 100 miliar. 100 miliar ini kalau dikabulkan oleh hakim akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Saudara Luhut Binsar Panjaitan telah melaporkan 2 aktivis ke polisi perihal pencemaran nama baik dirinya. Informasi selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Eri Cesaria di Polda Metro Jaya. Selamat siang Eri, Luhut Binsar Panjaitan telah melaporkan 2 aktivis ke Polda Metro Jaya. Seperti apa kemudian perkembangannya kini dan sudah diketahuikah kapan 2 aktivis yang dilaporkan ini akan diperiksa oleh pihak polisi? Ya, selamat siang, Valen dan juga saudara. Tadi sekitar pukul 8:30 Luhut Binsar Panjaitan yang didampingi juga dengan tim kuasa hukumnya sudah mendatangi bagian ataupun gedung SPKT di Mapolda Metro Jaya untuk melakukan pelaporan terhadap 2 aktivis, yakni adalah Haris Azhar dan juga Fathia. Keduanya ini dituding melakukan pencemaran nama baik dan ada 3 pasal yang diajukan oleh pihak dari Luhut Binsar Panjaitan. Ini diantaranya adalah pasal dari Undang-Undang ITE, lalu kemudian pasal pidana umum dan juga pasal berita bohong. Selain melakukan ajuan jalur pidana, pihak dari Luhut Binsar Panjaitan pun juga melakukan ajuan melalui jalur perdata dengan meminta tanggung jawab ataupun juga meminta pertanggungjawaban sebesar 100 ataupun juga senilai 100 miliar rupiah yang nantinya apabila dikabulkan uang tersebut akan disumbangkan kepada masyarakat Papua. Dan 2 hal ini baik itu perdata maupun juga pidana yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan bersama timnya merupakan bentuk keseriusan dari Menko Kemaritiman dan Investasi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dirinya melalui channel YouTube tersebut. Dan terkait bagaimana kemudian lanjutan proses hukum ini di pihak kepolisian, tadi di waktu yang bersamaan pun juga ada Kombes Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya, dirinya menyampaikan dan juga membenarkan bahwa laporan dari Luhut Binsar Panjaitan ini sudah diterima oleh pihak kepolisian dan sejauh ini pihak kepolisian pun juga masih mempelajari barang-barang bukti
yang barang-barang bukti permulaan yang diajukan ataupun juga diberikan dari pihak Luhut Binsar Panjaitan. Kalau boleh kami mengutip pernyataan yang tadi sempat disampaikan oleh kuasa hukum dari Luhut Binsar Panjaitan, yakni adalah Junifer Girsang. Dirinya menyampaikan salah satu barang bukti yang diajukan kepada pihak kepolisian ini adalah kutipan-kutipan ataupun juga cuplikan-cuplikan yang ada di channel YouTube milik Haris Azhar. Dan selain itu juga ada barang bukti pendukung lainnya yang sudah dipersiapkan nantinya apabila pihak kepolisian meminta barang bukti lain sebagai pendukung untuk melanjutkan kasus ini. Dan pihak kepolisian pun juga tadi menyampaikan apabila dari barang bukti ini sudah dipelajari oleh penyidik, lalu kemudian kasus ini dapat dinaikkan dan tindak lanjutnya akan dinaikkan ke tingkat penyelidikan, baru nantinya akan ada pemanggilan-pemanggilan. Tidak hanya pemanggilan terhadap 2 orang terlapor saja, namun pihak kepolisian pun juga akan meminta pernyataan dari pihak pelapor, yakni adalah Luhut Binsar Panjaitan. Jadi kedua belah pihak ini pun nantinya akan dimintai klarifikasi, lalu kemudian nanti juga ada pemanggilan saksi-saksi. Namun tahap tersebut nantinya baru akan bisa dilalui oleh pihak kepolisian apabila proses pengecekan dari ataupun juga analisa dari barang bukti dan juga laporan awal ini sudah dilakukan oleh tim dari Subdit Cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Dan untuk lebih lengkapnya berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Laporkan ke Polda Metro Jaya pagi ini, laporan polisi sudah kita terima. Ya, nanti akan kita arahkan kepada Subdit Cyber Krimsus Polda Metro Jaya. Tadi beliau sudah membawa beberapa bukti yang ada. Ini masih akan dipelajari oleh Polda Metro Jaya. Ya, kita akan meneliti laporan polisi yang ada, nantinya rencana tindak lanjut ke depan, apakah ini memang akan naik ke tingkat penyelidikan, baru kami akan melakukan pemanggilan, ya, pemanggilan untuk klarifikasi dulu. Ya, sebelumnya Valen, pihak dari Luhut Binsar Panjaitan ini telah melayangkan 2 somasi kepada Haris Azhar maupun juga Fathia, namun kedua terlapor ini dinyatakan tidak memberikan jawaban yang relevan atas somasi yang disampaikan ataupun juga dilayangkan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Tadi saat kami mewawancarai Luhut Binsar Panjaitan seusai dirinya melakukan pelaporan di gedung SPKT, dirinya pun juga sempat mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk kedepannya lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, di mana pernyataan-pernyataan yang nantinya disampaikan di area publik itu harus dapat bisa dipertanggungjawabkan, dan hal inilah yang kemudian dituntut oleh Luhut Binsar Panjaitan kepada Haris Azhar maupun juga Fathia. Valen. Baik, jurnalis Kompas TV Eri Cesaria melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Terima kasih Eri.